Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan yang sudah beberapa hari kita lewati. Nah, di bulan suci Ramadan ini selain kita bisa menahan lapar, haus, tentu kita juga harus menahan hawa nafsu. Nah, bagaimana sih kita bisa menahan kesabaran di bulan Ramadan ini? Mari kita saksikan penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Husni Hoer. Yuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Gina? Alhamdulillah. Gimana nih cerita nih sore-sore tuh main kesini? Ada yang mau dibahas seputar bulan Ramadan lagi. Oh iya, kenapa? Selain kita harus menjaga hawa nafsu dari lapar, dari haus, itu ada juga kan menahan hawa nafsu sabar ya, Pak Ustadz. Jadi di sini saya mau bertanya tentang hubungannya antara saum dan sabar. Ya. Oke, terima kasih nih atas kepercayaannya mau bertanya. Ya, begini ya. Jadi saum itu jangan diartikan sekedar menahan makan dan minum saja, begitu, atau meninggalkan makan dan minum di siang hari saja, begitu, ya. Itu secara zahir betul begitu. Tapi totalitas saum adalah mengendalikan diri dari segala hal yang membatalkan saum itu sendiri. Di samping makan dan minum secara zahir, juga ada hal-hal lain, begitu, ya. Yaitu dengan menahan hawa nafsu amarah, dendam, dan lain-lain sebagainya, termasuk ketika kita ingin bergibah terhadap orang lain. Kan itu enak ya kalau orang sedang ngobrolin orang lain ya, nyaman-nyaman saja gitu kan ya. Nah, saum hubungannya dengan kesabaran adalah, bayangkan saja nih Bu, begini, kita kan makan dan minum ini umumnya di siang hari ya. Bangun pagi udah sarapan, jam 10 ketemu bala-bala, makan bala-bala. Jam siang ada mie ayam, makan mie ayam, bahkan ngelewat lagi. Bayangkan, belum minum jus, minum sirup, minum air putih dan sebagainya. Dan itu kebiasaan kita selama 11 bulan. Sekarang tiba-tiba ada perintah Ramadan untuk melaksanakan ibadah selama 1 bulan, semuanya harus dipindahkan. Makan, minum, dan kebiasaan lainnya itu, yaitu kepada waktu setelah maghrib. Ada hal lain lagi, apa tuh? Maaf, istri kita halal nggak? Halal. Suami Ibu Gina halal. Tapi wayahna di Ramadan ini semuanya ditahan dulu. Boleh kapan? Nunggu setelah maghrib. Padahal dari subuh sampai maghrib ini kurang lebih berapa kalau Indonesia? 13 jaman lebih ya. Mengadah datang lagi sama ibu ya. Bayangkan kita 13 jam menahan makan, minum, dan segala hal yang membatalkan saum. Termasuk diantaranya, maaf, suami kita, pasangan kita halal, tapi wayahna ditahan dulu, jangan dulu, gitu. Makan minum halal nggak? Halal, tapi wayahna tahan dulu, jaga dulu. Nah, itu kan hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang punya jiwa sabar. Sederhana sebetulnya kan, tapi nggak semua orang bisa melaksanakan. Makanya panggilannya di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil orang-orang muslim, wahai orang-orang muslim, tapi wahai orang-orang yang beriman. Apa artinya? Hanya orang-orang yang punya keyakinan kepada ridha Allah, bahwa saum ini mengundang dan mendatangkan ridha Allah, yaitu mendatangkan surganya Allah dengan predikat takwa, begitu. Maka dia mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, mampu menahan diri untuk tidak makan dan minum di siang hari, mampu menahan diri untuk tidak mengumbar hawa nafsunya, hawa nafsu yang merusak ibadah saum itu sendiri. Kenapa? Karena dia yakin pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar ini, yaitu dalam menjalankan ibadah saum, sangat besar. Seperti itu kurang lebih. Kan di ujung ayat itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, orang yang bersabar menahan
menjalankan ibadah saum artinya adalah orang-orang yang mau melatih dirinya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa kita mau bertakwa? Kenapa saya mau bertakwa? Kan repot harus meninggalkan makan minum dan isi kita yang halal. Oh tidak, karena takwa itu tidak akan Allah sia-siakan dan tidak ada balasan orang yang bertakwa kecuali surga. Dan meninggalkan yang halal-halal tadi kan hanya sebentar saja, 13 jam lah kurang lebih ya. Kan malam harinya bebas begitu ya. Mau makan 10 piring kayak kalau mampu perutnya nggak apa-apa kan? Iya begitu. Berarti harus ya, sabar itu harus. Bukan harus lagi, kalau kita mau betul-betul taat kepada agama kaitan dengan saum ini, ya wajib lagi ya, sebuah kebutuhan. Apalagi kalau kita paham ya, ternyata para ahli kesehatan menjelaskan luar biasa pengaruh kesehatan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Jadi dia paham begitu. Ya, bukan hanya sekedar mencari surga akhirat saja, tapi juga dia mendapatkan keuntungan duniawi, yaitu badan lebih fit, badan lebih sehat, aliran darah kita lebih bagus begitu. Berarti, ngomong-ngomong keuntungan nih, Pak Ustadz. Keuntungan bersabar ini gimana nih? Apa yang kita dapatkan dari bersabar itu sendiri? Wah banyak, dalil-dalil dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Bagaimana orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan keuntungan dari Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Jadi pahala bagi orang-orang yang bersabar ini adalah pahala kebaikan dari Allah yang tak terduga, yang tak terhitung, lipat ganda gitu. Kebaikan yang Allah berikan pahalanya bagi orang-orang yang bersabar ini berlipat ganda. Satu itu dari kacamata ukhrawi ya, dari kacamata dunia. Banyak orang-orang hari ini sukses hasil kerja keras dan upayanya di saat lagi muda, di saat lagi kecil, di saat dia sedang berikhtiar untuk menjadi orang sukses. Padahal penderitanya cukup besar, cukup berat. Mungkin hari ini kan jadi sarjana, bisa kerja. Kan itu buah dari kesabaran. Saya yakin semua kita ini pada saat sedang sekolah banyak kesulitan ya. Kesulitan membayar SPP, ya, kesulitan itu ini dan lain sebagainya. Tapi karena sebuah keyakinan, semuanya dihadapi dengan sabar. Sampailah kita menjadi sarjana, sampailah kita punya pasangan. Kalau nggak sabar kan tentu tidak akan seperti ini yang kita dapatkan hari ini, begitu. Ya. Alhamdulillah ya, setelah berbincang-bincang selama beberapa menit, sudah ada pencerahan dari Pak Ustadz tentang kesabaran. Nah, gimana nih kesimpulannya Pak Ustadz? Ya, terima kasih Bu Gina. Mudah-mudahan obrolan kita sore ini ada manfaatnya ya. Jadi kesimpulannya adalah sabar itu hukumnya wajib. Sabar dengan iman ini kata ulama ibarat dua sisi mata uang. Orang beriman maka harus sabar. Orang sabar tanda dari keimanan seseorang. Jadi kalau orang sabar berarti dia beriman. Orang tidak sabar tidak beriman. Atau dia beriman tapi tidak sabar, setidak-tidaknya imannya sedang rusak. Begitu. Kenapa kata Rasulullah begini? Orang mukmin itu segala halnya menakjubkan, hebat, menghebatkan. Apa? Apabila orang mukmin dikasih musibah dia bersabar, dan apabila dikasih keberuntungan dia bersyukur. Jadi sabar, syukur itulah tanda-tanda orang beriman. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sarana latihan kita. Masalah 30 hari atau 29 tidak memperbaiki diri, merubah untuk lebih baik, yaitu untuk lebih bersabar. Dan bukan hanya untuk akhirat saja, keberuntungannya adalah untuk juga hari ini ketika hidup di dunia. Insya Allah orang-orang yang sabar tidak akan pernah stres, apalagi sampai stroke. Stres dan stroke itu diantaranya karena mereka hilang sifat kesabaran. Begitu Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahannya. Nah, itulah kesabaran yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini. Jadi kesabaran itu memberikan keuntungan untuk kita, dan orang yang bersabar disebutkan orang yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.